Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di sekitar Warakas Papanggo. Di area ini terdapat akses baru untuk jalur keluar tol atau off-ramp serta jalur masuk tol atau on-ramp yang dibuat untuk mendukung akses menuju ke Jakarta International Stadium. Tadinya area ini adalah lokasi tempat pengumpulan sampah, baik itu sampah yang datang dari danau yang dikeruk, Danau Cincin, ataupun juga dari area sekitar sini. Sebelumnya kita sudah pernah berkunjung ke sini untuk melihat perkembangan dari pembuatan akses, tepatnya di sekitar Jalan Gang 21 di ujung sana serta jalan ke arah Warakas. Nah, di hari ini kita melihat perkembangan yang lebih baik lagi, di mana sudah dibuat pembatas jalan model segitiga di sekitar sini untuk memisahkan jalur kendaraan yang keluar dari tol dan hendak menuju ke arah JIS serta jalur kendaraan yang dari arah Jalan Danau Wisma Utara menuju ke arah Jalan Warakas dan sebaliknya. Bagian pinggir dari jalan yang sudah dibeton ini mulai dipasang pagar ya. Pagarnya sendiri masih berupa tulang-tulang besi yang disiapkan untuk kemudian dilakukan pengecoran. Area ini dipagar juga dengan barrier berwarna merah atau plastik untuk mengamankan kawasan pengecoran yang ada, karena masih belum selesai secara sempurna, mengingat di bagian area yang di sekitar sini ada ruang terbuka seperti kali, kemudian ada lubang seperti itu. Tadinya di sini adalah perumahan yang cukup padat penduduk ya di bagian pinggir kali, sedangkan kalinya sendiri itu saat ini diarahkan terlebih dahulu menuju ke saluran yang lain, nantinya akan melewati saluran yang besar yang masih ditutup ini. Kendaraan yang keluar dari tol pelabuhan di kilometer 15 dapat berbelok langsung ke kiri menuju ke Jalan Danau Wisma Utara ya di sekitar Danau Cincin dan masuk ke Jalan Danau Bisma Raya, lalu mengarah ke Jalan Sunter Permai Raya. Masih masuk lewat sisi barat ya dalam hal ini. Nah, ini adalah off-ramp atau jalur keluar tol yang biasanya kalau kita di tol pelabuhan ada bagian exit di sekitar sini yang masih ditutup informasinya. Kemudian ada pagar-pagar di sana berupa panel-panel. Memang belum dibuka ya karena akses di bagian bawah belum selesai. Tampak di bagian depan sini di pinggir dari pagar tol ada cetakan-cetakan beton panjang, itu akan dipergunakan untuk pagar. Nah, untuk lebih detail kita dari atas tol seperti ini. Di kilometer 15 dari arah Kebon Bawang atau dari arah Cempaka Putih menuju ke arah Ancol, kita akan melihat ada pintu keluar baru seperti ini. Masih ditutup dengan barrier plastik berwarna merah, kemudian ditambah dengan barrier beton yang ada di sisi pinggir jalannya. Area ini masih ditutup seperti ini, ada panel ya. Di sini ada bacaan KTT ASEAN, meski sebenarnya area ini akan dipergunakan untuk exit tol menuju ke arah Jakarta International Stadium yang tadi kita lihat di bawah. Nah, tadi masih ditutup seperti itu, yang kita lihat di bawah ke arah tol adalah yang ini. Tampak juga kawat berduri dipasang di sekitar sini, kita tidak tahu untuk apa. Mungkin untuk pengamanan ekstra pada waktu itu. Hanya saja saat ini, nanti pada saat dibuka ke arah JIS seperti informasi yang kita lihat di samping, tentunya tidak lagi diperlukan. Jadi untuk penunjuk arah juga sudah disiapkan di sekitar sini, tinggal penyelesaian di sisi bawah. Sedangkan untuk on-ramp atau jalur masuk ke tol persis di kilometer 16 ya, di sini sudah disiapkan juga. Sebenarnya sudah cukup lama, hanya saja mungkin belum selesai pada waktu itu area untuk masuk ke dalam jalan tol menuju ke arah tol pelabuhan ke arah Ancol seperti itu. Sedangkan area yang di samping dari tol ini di sisi kiri kita atau di sisi barat masih terdapat hunian padat penduduk yang cukup ramai dengan rumah semi permanen dan berada di sisi timur dari akses JIS atau rem masuk ke arah Jakarta International Stadium. Baik, untuk lebih detail kita lihat peta yang ada di sini. Akses yang sudah ada yaitu yang warna kuning melewati Jalan Danau Sunter Barat menggunakan Transjakarta dan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum ya.
Kemudian ada yang warna ungu dari Jalan Danau Sunter Utara, kemudian lagi ada yang warna biru. Ini adalah akses dari arah tol pelabuhan yang keluar di Mangga 2, Kemayoran, kemudian WTC dan seterusnya. Kemudian memutar balik ke arah Ancol dan memutar balik kembali ke arah Jalan RE Marta Dinata, masuk melalui pertemuan sebidang dengan rel kereta, ataupun dari arah Tanjung Priuk melewati Jalan RE Marta Dinata. Tentunya pertemuan sebidang ini perlu antisipasi ya, mungkin dengan membuat underpass ataupun overpass. Salah satu dari masukan dari sahabat-sahabat orang Indonesia. Kemudian yang warna hijau ini adalah area pejalan kaki trotoar yang sudah disiapkan di sisi barat JIS. Nah, kita akan lihat sisi tol tadi. Di sini ada garis warna merah. Yang merah adalah off-ramp atau keluar tol yang kita lihat tadi di sisi atas. Kemudian yang merah satu lagi adalah on-ramp yang sedang dikerjakan juga untuk masuk ke dalam tol melalui area di samping Danau Cincin yang ada, yaitu ke arah Jalan Danau Bisma Utara. Kita akan tarik ke arah bawah di sini melewati Jalan Bisma Utara, lalu akan melewati lagi Jalan Bisma Raya. Ya. Nah, Jalan Bisma Raya sendiri ini banyak terdapat komplek perumahan, kemudian akan bertemu dengan Jalan Sunter Permai Raya yang sudah sangat lebar. Saat ini sampailah di pintu barat dari sisi Jakarta International Stadium. Nah, akses timur ini yang kita belum tahu ya remnya, jadi memang belum ada. Kemarin sempat ada pembuatan akses di sisi selatan, nanti kita akan lihat ya. Area ini, area di tempat tadi di mana akses keluar masuk tol dibuat, itu adalah bekas dari pengepulauan sampah yang ada di sekitar Danau Cincin ini. Nah, ini seperti ini ya. Terdapat kendaraan-kendaraan pengangkut sampah di sini, baik yang kecil ataupun yang besar, sehingga sampah tidak ditumpuk di area ini tentunya. Saat ini lokasi tersebut sudah dipindahkan ke arah bagian sisi danau ya, pengepulauan sampahnya. Jadi full untuk akses tol di area yang ada. Sedangkan area bawah tol yang sekarang ini sudah menjadi area persimpangan, akses tol turun dan akses tol naik ya. Di sini tadinya seperti ini. Ada Masjid Babah Alun, kemudian arah Gang 21 juga cukup ramai. Di bagian bawah tol juga dipergunakan oleh warga untuk berjualan. Ini Masjid Babah Alunnya. Nah, Masjid Babah Alunnya masih ada saat ini, sedangkan untuk akses ke Warakas dan akses ke arah Jalan Gang 21 juga tetap masih ada. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Kita kembali ke sini di off-ramp dari exit tol pelabuhan. Di bagian bawah tol, area ini dipergunakan untuk parkir, kemudian kita lihat juga ada beberapa sampah di bagian bawah. Mudah-mudahan ya, tadinya area ini cukup padat, kemudian mungkin ada yang kumuh, saat ini menjadi lebih baik harusnya dengan adanya exit ramp tol untuk menuju ke arah JIS dan juga on-ramp tol menuju ke arah tol pelabuhan dari arah JIS. Meski untuk akses tol sebenarnya juga bisa dilakukan lewat jalan tol pelabuhan yang keluar di WTC, Mangga 2, Kemayoran, dan seterusnya. Hanya saja ini adalah tol yang bisa langsung keluar ke samping Danau Cincin dan tersambung sisi barat tanpa harus melewati persimpangan sebidang dengan rel kereta, yaitu untuk tujuan kereta KRL stasiun Tanjung Priuk ataupun stasiun Ancol. Untuk on-ramp itu masih dalam tahap pengerjaan dan nampaknya akan juga selesai dalam beberapa waktu ke depan, meski ada ujung yang bagian atas yang dari atas tol yang kita belum lihat tersambung secara utuh. Di bagian depan sana adalah Masjid Babah Alun yang persis berada di bawah dari layang tol pelabuhan. Masjid tersebut dibuat oleh Pak Yusuf Hamka, salah satu dari pengusaha tol Indonesia. Jadi nanti pada saat keluar tol berbelok seperti ini ya, menuju ke arah samping Danau Cincin, lalu masuk ke Bisma Utara dan Bisma Raya.
Tampak di bagian depan sana itu tadinya adalah tempat area pengepulauan sampah, saat ini menjadi mungkin seperti batching plant ya, di mana material-material yang dipergunakan untuk pengencoran area-area yang terkait dengan akses masuk keluar tol dilakukan di sana terlebih dahulu. Materialnya di mix lalu dibawa dan dilakukan pengecoran. Saat ini jalan menuju ke arah Bisma Utara cukup lebar ya. Di sekitar sini hanya saja di bagian pinggir bekas sampahnya masih ada, tinggal dirapikan. Lalu di sisi kanan di sini juga sudah sangat lebar, masih ditutup dengan barrier-barrier beton sementara seperti itu. Sedangkan area pengepulauan sampah adalah masuk ke arah jalan yang persis di samping sini, di bawah pepohonan ya. Kemudian kita juga dapat melihat sedikit bagian atas truk-truk sampah yang ada di pinggir dari Danau Cincin. Masuknya lewat sini. Jadi jalannya pun dibeton, kemudian para kendaraan-kendaraan kecil ya, gerobak-gerobak sampah seperti yang barusan lewat itu dibawa oleh motor menuju ke arah sana. Danau Cincin ini cukup ramai, dikunjungi juga oleh para warga untuk bersantai ya, kemudian juga untuk berkumpul, bersiraturahmi, tempat bersosialisasi dan seterusnya. Seperti ini. Terdapat petugas di sini yang unit alkal ya, atau alat dan perbekalan yang biasanya alat-alatnya dipakai untuk pembersihan dari kali ataupun di sini dipakai untuk pembersihan dari Danau Cincin, dan menggunakan ponton. Lalu si ponton akan bergerak ke tengah dan kemudian ada tempat pengumpulan sampahnya ataupun lumpur yang dikeruk. Barusan juga lewat itu adalah pickup ya, yang membawa sampah ke arah tempat sampah yang sudah disiapkan. Di bagian kiri kanan ya, untuk jalan akses ini kita melihat untuk yang ke arah bangunan itu sudah ada jalur trotoar, sedangkan untuk yang ke arah Danau Cincin di bagian pinggir belum ada. Nah, trotoarnya seperti ini lumayan untuk bagi para pejalan kaki melewatinya. Namun kalau berjalan dari sini menuju ke arah JIS lumayan jauh sebenarnya dan cukup memutar. Paling mantap adalah lurus ke arah on-ramp tadi, jalur masuk tol, kemudian lewat bawah dari kolong tol. Nah, itu akan sampai di rem timur dari Jakarta International Stadium. Tentunya para pemilik bangunan yang ada di sini merasa lebih lega dikarenakan sampah tidak berada persis lagi di samping area mereka, namun sudah agak jauh ke arah sana. Lalu jalan akses menuju ke area atau kawasan di sekitar sini pun sudah dibuka melewati tol nantinya, mempermudah dan mempercepat mereka menuju ke lokasi-lokasi yang diinginkan. Sampah-sampah yang ada di sini ini bercampur dengan tanah. Seperti yang kita lihat biasanya ini adalah sampah-sampah yang bekas kerukan dari kali ya, biasanya seperti itu. Untuk Jalan Sunter Permai Raya yang ada di depan Rumah Sakit Sulianti Saroso, kemudian menuju ke arah JIS di sisi utaranya sudah sangat lebar. Tadinya area ini masih dalam pengerjaan pengecoran, kemudian lagi dilanjut dengan pemisahan jalur ya, antara jalur yang ke arah utara dan juga ke arah selatan secara berbeda. Satu jalan ini terdiri dari 2 lajur dan tentunya memadai bagi kendaraan yang lewat. Area ini tadinya adalah tempat di mana ada pedagang-pedagang tanaman hias ya, tadinya seperti itu. Kemudian jalannya hanya ada satu dengan 2 lajur yang dipakai dari arah yang berbeda. Di bagian tengah ini kita belum tahu akan dibuat apa, mungkin akan jadi taman atau bagaimana, namun paling tidak jalan di sini sudah sangat nyaman untuk dilewati. Tadinya pekerjaan cukup masif ada di depan dari RSPU Sulianti Saroso. Bangunan-bangunan semi permanen ya masih ada di pinggir jalan, kemudian juga pedagang-pedagang tanaman hias yang mungkin ada yang pindah juga ke samping dari jalan di seberang rumah sakit. Nah, untuk menuju ke jalur tol tadi melewati Jalan Sunter Permai Raya itu akan berbelok ke Jalan Bisma Raya. Nah, ini Jalan Bisma Raya, lalu akan berbelok lagi nanti ke arah Jalan Danau Bisma Utara.
Jalan Bisma Utara lebih tepatnya ya. Dari jalan tersebut ya akan ketemu dengan pinggir Danau Cincin yang ada alkalnya, lalu tembus sampai ke arah tol. Hanya saja jalan di sini memang tidak selebar jalan di depan RS Sulianti Saroso Sunter Permai Raya dan juga pada saat keluar tol, tapi memadai untuk dilewati oleh kendaraan misal seperti bis dan juga kendaraan besar lainnya. Walaupun tidak terpisah satu sama lain, tapi cukup nyaman ya untuk dilewati. Nah, ini ada area menuju ke arah tol ya. Di sini di kiri kanan dipergunakan untuk parkir warga, mungkin untuk berjalan santai atau bersilaturahmi atau bersosialisasi di sekitar pinggir dari jalan Danau Cincin ya, di sekitar sana. Terdapat bus stop. Jadi ada area perhentian kendaraan. Kurang lebih dibutuhkan waktu dari keluar tol sampai ke arah JIS 5 menit. Dengan jarak yang ditempuh adalah 3,5 km paling tidak. Karena area ini akan berbelok dan melewati permukiman penduduk yang ada di sekitar Taman Sunter Agung ya. Di tengah dari jalan menuju ke arah JIS dari arah selatan Jalan Sunter Permai Raya di sini masih terdapat tanah-tanah ya. Kemudian lagi di bagian kiri ini masih ada pekerjaan trotoar yang diselesaikan, termasuk juga di sisi barat JIS persis di pintu keluarnya. Pekerjaan trotoar nampaknya cukup masif di sekitar sini untuk menjadi area pejalan kaki yang nantinya bisa saja menaiki kendaraan umum ataupun naik kereta ataupun dari arah JPO Ancol dan seterusnya. Sedangkan untuk akses rem barat yang ada ini sudah benar-benar cukup permanen, dan di sana di ujung terdapat halte Transjakarta yang bisa ditumpangi ya dengan koridor jurusan Transjakarta yang sudah ada seperti ke arah Senen dan ke arah Harmoni. Di bagian kiri di sekitar kantor pengadilan juga kita lihat pengerjaan trotoar juga dilanjut. Jadi ternyata akses JIS di sini tidak hanya meliputi area stasiun tapi juga area pendukung di sekitarnya menjadi lebih baik ya, sehingga menuju ke arah stadion yang memang memiliki akses yang berstandar. Di seberang ini kita lihat banyak yang parkir, nampaknya ada event di sekitar sini di persis di ujung dari koridor halte Transjakarta yang sudah ada. Ada partai-partai. Kendaraan bermotor ya cukup banyak di sekitar sini. Kalau satu samaan gitu. Nah, akses ini di bagian tengah mungkin nanti tinggal dirapikan, kemudian di kiri kanan ada trotoar yang memadai untuk para pejalan kaki. Dan juga ada halte ya. Nah, ini bagian yang masih ditutup dengan seng, mungkin nanti akan dibuka dengan adanya pembuatan trotoar yang lebih baik ya di sisi kiri kita menuju ke arah Jakarta International Stadium. Terdapat tulisan di sana ya, itu nampaknya ekspresi yang kurang pas ditaruh di sana. Mungkin perlu disampaikan secara langsung. Baik, untuk di bawah remnya sendiri yang di bagian atas ini juga sama pengerjaan trotoar di kiri dan kanan kita. Baik, menjelang U17 Piala Dunia kita akan pantau bersama kesiapan dari akses-akses JIS. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Ondroid Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Ondroid Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.